Kawan TV1. Selamat siang Mas Ganjar, Bang Yunus. Selamat siang. Selamat siang semua rekan-rekan yang sudah hadir di webinar ini. Kiri ada. Ini webinar kita untuk ceritanya kupas tuntas kasus korupsi BTS ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mumpung Mas Ganjar sudah ada, selanjutnya langsung acara saya persilakan kepada Mas Ganjar untuk memimpin keseluruhan. Silakan Mas Ganjar. Baik, terima kasih Bung Tara selaku salah satu penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, ibu bapak, rekan, kolega, senior, junior, semua yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan webinar siang ini, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama atas kesediaan dan mudah-mudahan bisa ikut sumbang saran dan menyampaikan pendapat maupun pertanyaan. Pertama-tama perlu saya sampaikan dulu bahwa webinar ini diselenggarakan oleh Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, yaitu organisasi non-profit yang terdiri atas para alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang punya concern pada pemberantasan korupsi dan tentu saja bergerak di sektor pendidikan dan pencegahan. Dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi ini sudah terlibat dalam berbagai kegiatan dan aksi, termasuk juga melakukan sumbang saran di beberapa pemikiran menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah, terlepas dari apakah sumbang sarannya itu betul-betul didengarkan atau diterima lalu dibuang ke tempat sampah oleh pemerintah. Tapi kita tidak pernah menyerah untuk terus memberi masukan dan berkontribusi. Nah, dalam kesempatan siang ini sengaja GAP LPT mengusung isu mengenai kasus korupsi BTS yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung, dan untuk beberapa terdakwa bahkan sudah dilakukan pelimpahan ke pengadilan, pembacaan surat dakwaan sudah dilakukan dan memasuki tahap proses menjelang pembuktian, karena terakhir kalau saya tidak salah ada eksepsi dari terdakwa. Nah, kasus ini menjadi menarik karena beberapa hal. Pertama, tentu menyangkut nilai keuangan negara yang dimobilisasi di proyek ini, dan diduga timbul kerugian keuangan negara yang mencapai 7 triliun rupiah kurang lebih. Tentu itu bukan jumlah yang sedikit. Kedua, kasus ini menyangkut pengadaan barang, yaitu sarana BTS yang terutama ditujukan untuk kawasan terluar, terdepan ya, di wilayah Indonesia, sehingga tentu ini satu proyek yang sebetulnya penting sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membuat satu pemerataan pembangunan ya, dalam hal ini akses internet kepada saudara-saudara kita di perbatasan di pinggir dan terluar dari wilayah Indonesia. Nah, akan tetapi fakta yang ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Agung mengejutkan karena ternyata proyek ini berjalan bermasalah, dan yang sudah dibangun pun ternyata masih terlalu sedikit, artinya tidak seimbang dengan besarnya nilai proyek secara keseluruhan. Nah, saya dipercaya menjadi moderator, saya sendiri adalah Ganjar Laksmana Bunaprapta. Saya dipercaya sejak bulan Februari lalu sebagai koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Saya sendiri sehari-hari sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama di jurusan hukum pidana. Dan tentu bersama saya ini teman-teman GAP juga berkontribusi dalam kegiatan ini, sudah standby. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama teman-teman GAP dan LBH selaku penyelenggara kepada saudara-saudara semua yang sudah bergabung. Kalau begitu saya persilakan Bung Riki Ferdianto
untuk menyampaikan paparannya. Perkenalkan, nama saya Riki Ferdianto. Sehari-hari saya bertugas sebagai jurnalis yang mengisi dan mengawal ya kompartemen isu hukum majalah Tempo. Jadi kalau Bapak Ibu rajin baca Tempo dan baca isu seputar hukum, baik itu Sambo, Mario Dandi, BTS, dan ya saya dan teman-teman lah yang awal isu itu gitu. Rajin Mas, alhamdulillah rajin. Saya malah masih langganan versi cetaknya nih. Ya, terima kasih Mas. Ya. Nah, memang di internal Tempo sendiri isu ini sudah jadi semacam atensi ya sejak lama. Kalau boleh jujur sih nggak lama setelah kejaksaan itu memulai proses penyelidikan ya, itu di akhir-akhir 2022 ya, beberapa bulan nggak lama setelah Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketika itu memang kita sempat menangkap nuansa bahwa di balik isu hukum ini juga nggak bisa dilepaskan begitu saja dengan aspek politisnya gitu ya, saling berkait gitu lah. dan isu ini kemudian bergulir semakin deras di kuartal pertama ya tahun 2023, ketika Kejaksaan Agung secara bertahap sudah mulai bersikap menentukan siapa saja orang-orang yang patut dicurigai ya bertanggung jawab atas skandal ini gitu ya. Banyak nama yang kemudian terseret, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate gitu. Memang ketika isu ini jadi bahan konsumsi media ya, beberapa teman-teman sebenarnya juga sempat melakukan penelusuran lah, investigasi, sekalipun itu outputnya tidak cukup mendalam ya. Kita tahu beberapa media-media seperti Tempo, Suara, Jaring ya di sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu sempat merancang sebuah kerja kolaboratif untuk mengekspos isu ini yang outputnya ketika itu hanya semacam pendalaman atas kertas kerja yang sudah pernah diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Ketika itu memang teman-teman mendapatkan petunjuk bahwa proyek ini sebenarnya memang sudah terindikasi mengidap sejumlah masalah ya, baik dari sisi rancangan proyek ya, desain perencanaan proyeknya itu, ada juga persoalan di seputar penentuan titik lokasi gitu, juga masalah penentuan pemenang lelang yang indikasinya itu memang syarat dengan nuansa kong kali kong lah gitu ya. Nah, memang agak absurd ya buat saya dan teman-teman. Kenapa? Karena proyek ini ketika ini diputuskan untuk digarap di tahun 2021 ketika itu ya, itu kan ada semacam percepatan gitu ya, gitu. Kita tidak menafikan ya, tidak meragukan komitmen dan keharusan negara ya untuk juga mau memperhatikan dan peduli terhadap akses jaringan telekomunikasi untuk saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T itu gitu ya.
Tapi menjadi pertanyaan besar adalah ketika proyek itu dirancang di fase ketika situasi pandemi itu sedang tinggi-tingginya ya. Kita tahu policy ya, kebijakan bidang keuangan, sektor keuangan yang ketika itu diambil oleh pemerintah itu kan memang skenarionya memang itu didedikasikan untuk penanggulangan wabah ya. Banyak sekali pos-pos anggaran yang terpaksa harus dipangkas, yang nggak terlalu urgent-urgent banget, itu harus diabsorb dan kemudian digunakan untuk mendukung kebijakan itu gitu loh. Bapak Ibu sekalian, rencana pembangunan proyek BPTS ini, informasi yang kita dapat di lapangan ini memang sebuah desain kebijakan yang dirancang untuk jangka panjang ya. Jadi kalau mau ngomong soal rencana pembangunan 7.000-an titik lokasi itu pada rancangan awal itu mau diselesaikan dalam jangka waktu ya lebih dari 1 dasawarsa lah gitu. Dan mengkompres ya, memadatkan, memaksa bukan regulator ya, Bakti dalam hal ini untuk mempercepat realisasi proyek ini dalam jangka waktu 3 tahun itu buat banyak kalangan, banyak perusahaan operator telekomunikasi juga yang kita wawancara itu menilai bahwa ini ibarat proyek Bandung Bondowoso gitu loh. Sangat mustahil untuk bisa dikerjakan dalam waktu cepat dengan skala proyek yang sedemikian besar, dan itu terbukti di paket 1 pekerjaan proyek ini banyak sekali persoalan di lapangan ya, dari ribuan titik yang mau digarap itu hanya sekitar 300-an lah yang baru direalisasi gitu. Jadi dari sisi itu satu hal ya, kita melihat bahwa dari sisi perencanaan proyeknya ini sendiri sebenarnya ada nuansa itu semacam paksaan lah. Ini tolong dipercepat, skalanya itu diperbesar gitu. Karena kalau ngomong ini kan argumentasi yang kita dapat ya, kita sempat wawancara juga dengan Bu Sri Mulyani sama Ketua Banggar juga Pak Said Abdullah, ketika itu bilang ya memang ketika masa pandemi itu kan anak-anak sekolah di rumah gitu, mau nggak mau mereka punya kebutuhan untuk bisa sekolah secara daring gitu. Ini argumentasi yang menurut kita agak aneh gitu ya. Kalau ngomongin wilayah 3T itu kan daerah yang mohon maaf ya, jarang penduduk. Kalaupun ada penduduk belum tentu ada sekolah, kalaupun ada sekolah belum tentu anaknya disekolahkan, kalaupun anaknya sekolah belum tentu punya laptop dan handphone gitu kan. Jadi memaksakan proyek ini dengan alasan COVID itu sedari awal sebenarnya juga agak meragukan buat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di tengah proses itu sendiri, seperti yang sudah diungkap oleh Tempo, memang ada semacam penyalahgunaan anggaran yang ini melibatkan banyak pihak ya, dari pihak Bakti sendiri selaku operator pelaksana ya, juga pihak kementerian ya, ada banyak uang ajaib yang kemudian lalu lalang yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan. Sumber pendanaannya juga dia comot dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan benefit dari pelaksanaan proyek ini gitu. Nah, itu kemudian kenapa Kejaksaan Agung kemudian masuk menelusuri kasus ini. Itu di fase penyelidikan ada semacam temuan awal lah ya, yang kemudian berujung pada penetapan tersangka. Dan yang menarik adalah di tengah
proses penyidikan ini ada semacam pengakuan, ya, pengakuan dari sejumlah tersangka yang itu sempat dia utarakan dalam berkas kesaksian, tapi kemudian kesaksian itu tidak masuk dalam berkas dakwaan. Padahal menurut kami ini penting dan menarik karena sebenarnya mengungkap skandal lain yang juga nggak kalah penting, ya. Jadi temuan kami di lapangan, ya, di fase menjelang penetapan status tersangka ketika kasus ini masih hangat-hangatnya jadi sorotan di kejaksaan pada akhir 2022 itu sejumlah pejabat tuh sempat bermain mata lah, ya, bermain mata dengan orang-orang yang dianggap memiliki koneksi dengan sejumlah penegak hukum di Kejaksaan Agung. Ada semacam perintah gitu ya dari sejumlah tersangka yang meminta agar ada semacam penarikan uang dan penyaluran uang lah gitu ya. Jumlahnya cukup fantastis sampai sekitar 119 miliar ya, 119 miliar. Dan ini digelontorkan secara bertahap ke sejumlah nama ya di majalah Tempo edisi 2 pekan lalu sudah kita sebut tuh siapa aja ya. Ada seorang pengusaha mantan tim suksesnya Presiden Jokowi, ada seorang direksi di perusahaan BUMN, ada seorang pengusaha dan staf kementerian yang sekarang jadi menteri bahkan, dan kesaksian itu kemudian kalau boleh dibilang ya, saya nggak tahu apa yang membuat kejaksaan ini tidak berusaha untuk mendalami dan kemudian memasukkan narasi tentang kesaksian para tersangka ini dalam berkas dakwaan. Dan kecurigaan saya, kalaupun kemudian kesaksian itu diungkap oleh Irwan ya, Irwan ini salah satu tersangka ya, yang Irwan dan Windy ya, ada 2 orang. Windy ini adalah koleganya Irwan yang dia mendapatkan perintah langsung dari Anang maupun Galumbang gitu. Ini kemudian punya semacam keberanian untuk bersuara gitu ya, mengungkap siapa saja nama-nama orang yang menerima uang itu, karena berkas dakwaan yang menyasar pada mereka itu berhenti pada peristiwa ketika uang sebesar 119 miliar itu diambil dari perusahaan dan atau individu tertentu dan berhenti di mereka gitu. Itu narasi yang muncul di dakwaan Irwan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan jaksa ingin mendalilkan dakwaan bahwa Irwan lah orang yang menikmati uang itu gitu ya. Padahal sebelum berkas dakwaan itu diserahkan jaksa ke pengadilan, sudah ada kesaksian dari Irwan bahwa uang itu nggak dia nikmatin, tapi dia hanya diperintah oleh atasannya dia untuk ngambil uang dan menyerahkan uang itu kepada orang-orang yang diperintahkan. Gitu ya. Ada yang dapat 75 miliar, ada yang dapat 10 miliar, ada yang dapat 27 miliar. 27 miliar uangnya udah dibalikin konon sekitar 5 hari lalu ya. Nggak lama setelah Menteri Pemuda dan Olahraga itu diminta kesaksian oleh kejaksaan. Informasi yang kita dapat itu ada semacam utusan lah yang seseorang ya yang diutus oleh Pak Dito untuk menemui salah satu pengacara, Pak Magdir ya kalau nggak salah ya, yang kemudian uang itu diserahkan lewat Pak Magdir. Informasi itu kemudian dikejar oleh kejaksaan yang niatnya adalah meminta Magdir untuk menyerahkan uang itu kepada kejaksaan sebagai penghitungan uang pengganti kerugian lah. Tapi cerita yang nggak kalah menarik adalah
Pak Magdir konon tidak enggan meladeni permintaan itu dan memilih untuk menyerahkan uang itu kepada KPK gitu. Nah, menurut saya dalam konteks dugaan suap kepada, dalam tanda kutip ya, maklar kasus ini gitu ya, saya kira kalau ini mau didalami oleh Kejaksaan Agung gitu ya, saya dan banyak teman-teman sebenarnya juga agak sangsi ya. Kenapa? Karena orang-orang yang diduga menerima uang itu kan petinggi ya, petinggi dan penyidik yang ada di kejaksaan ya. Jadi ada semacam nuansa konflik kepentingan ya, ada semacam barrier secara psikologis yang pasti akan dialami oleh seorang penyidik ketika hendak mendalami petunjuk itu gitu. Saya kira kalau pengakuan Irwan dan Windy ini mau didalami secara lebih serius, mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi lah yang harusnya mengambil alih penanganan kasus ini gitu ya. Ya, karena secara formal itu dasar hukumnya ada. Yang kedua syaratnya pun juga sudah terpenuhi gitu kan. Kan ada Bapak Ibu pasti lebih paham lah dari saya untuk urusan itu ya. Apa saja hal-hal yang bisa membuat KPK itu bisa mengambil perkara dari lembaga penegak hukum yang lain ya. Kalau misalnya ada semacam konflik of interest yang diduga melibat ada semacam hambatan, ada dugaan intervensi dan tekanan gitu ya. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa menjadi semacam pintu masuk ya, alasan yang bisa dipakai oleh KPK buat membuktikan benar tidaknya kesaksian yang diungkap oleh Irwan itu gitu. Nah, memang sejauh ini kita melihat gestur kejaksaan sudah berusaha untuk memperlihatkan keseriusan lah ya, nama-nama yang sempat diungkap di terbitan Tempo itu satu persatu dipanggil gitu kan. Informasi terakhir yang kita dapat di lapangan kemarin sore pun juga rumah salah seorang di antara mereka sudah digeledah yang di Patralen itu gitu. Yang ya kita nggak tahu muaranya seperti apa gitu. Apakah memang ini sebuah proses hukum yang bertujuan untuk membuktikan pengakuan Irwan tersebut, atau mungkin ada tujuan yang berbeda. Saya juga belum mendapatkan petunjuk. Saya kira itu aja dulu sebagai pembuka ya dari saya ya. Nanti selebihnya kita bisa bareng. Terima kasih Mas Ganjar, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki yang sudah menyampaikan paparan singkat ya. Sebetulnya masih ada waktu 2 menit 37 detik, tapi dirasa sudah cukup. Saya mencatat ada beberapa hal yang penting dan menarik ya, dan terutama di bagian akhir tadi yang sudah dilakukan penggeledahan di sebuah lokasi di kawasan Patralen ya. Memang kalau penggeledahan ini Mas Riki dan saudara-saudara sekalian kadang-kadang seperti ini nih, seperti pisau bermata dua ya. Menggeledah itu bisa jadi sedang memungut bukti yang ada di lokasi untuk kebutuhan mengungkap tindak pidana dan membuktikannya, atau jangan-jangan untuk memungut bukti lalu dihilangkan gitu ya. Jadi tidak aneh kalau tadi Mas Riki juga bilang nggak jelas nih kira-kira penggeledahannya nih kira-kira ujungnya kemana nanti. Dan ada juga beberapa yang menarik yang disampaikan Mas Riki tadi ya. Jadi ada kesangsian gitu kira-kira ya. Ini proyek di tengah pandemi tiba-tiba ada butuh percepatan ya. Padahal saat itu anggaran sedang banyak diserap untuk kebutuhan penanganan pandemi ya, penanganan COVID. Termasuk juga disangsikan karena di wilayah 3T tadi itu ya,
terluar, terpinggir gitu ya, perbatasan tadi itu jangan-jangan tidak cukup ada sekolah atau murid gitu ya, sehingga sarana internet bukan sesuatu yang mendesak saat itu. Gitu. Memang kalau kita bicara kebutuhan jaringan memang bagus supaya ada pemerataan, tapi apakah kemudian menjadi prioritas terutama di tengah penanganan pandemi? Dan beberapa pernyataan Mas Riki tadi yang menarik, yang saya pikir sebagian besar juga sudah ada tayang di Tempo ya, kita semua sudah membaca. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bang Yunus Hussein untuk menyampaikan paparan. Tadi Bang Yunus Hussein menyampaikan bahwa beliau sedang di jalan, jadi mudah-mudahan pokok yang utama adalah apa yang disampaikan Bang Yunus Hussein ya Bang ya. Diabaikan dulu bahwa ini tampilan sedang di mobil, lah itu sudah ada di layar. Yang penting apa yang disampaikan Bang Yunus Hussein. Saya persilakan Bang Yunus Hussein 20 menit. Ya, oke. Ini udah screen sharing ya. Ya. Baik, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua dan tetap semangat memberantas korupsi. Yang terhormat moderator dan seluruh peserta webinar ini. Jadi kalau bicara soal korupsi, ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, bisa menguntungkan diri sendiri, bisa orang lain. Kalau pejabat biasanya ada juga penyalahgunaan jabatannya seperti diatur di pasal 3 ya. Saya kira itulah pasal-pasal yang biasa didakwakan, pasal 2 atau 3 ya, kalau nggak salah begitu ya, Pak Ganjar ya. Dan kalau saya kelompokkan korupsi itu, terus ini kok nggak bisa jalan nih. Ini cerita, ya udah ini cerita sedikit ya. Berapa orang, 8 orang dari para tersangka yang didakwa dengan cuci uang cuma 2 kalau salah ya. Anang Latif dan siapa sedih, mungkin Irwan, yang lain tuh enggak, termasuk menterinya enggak. Tidak, jadi di sini di korupsinya itu ada kecenderungan memenangkan perusahaan tertentu dan produk tertentu yang dipakai ya. Ada semacam rekayasa atau pengkondisian sehingga mereka yang memenangi tender-tender ini merugikan orang lain, yang merugikan negara juga ya. Kalau lihat jumlah uangnya kan 10 triliun, nilai proyek kurang lebih kerugian negara katanya 8 triliun. Nah, saya ingin membagi korupsi itu kalau dibagi 2 kelompok besar. Pertama, korupsi yang terjadi yang dilakukan karena kerakusan, kita sebut greedy corruption. Satu lagi karena kebutuhan, karena gaji kecil mungkin, kita sebut needy corruption. Kalau greedy corruption jumlahnya besar, pelakunya itu biasanya ada penyelenggara negara biasanya. Ada nasi busuk. Kemudian ada kecenderungan penyalahgunaan jabatan, biasanya ada cuci uangnya ya. Kenapa ada pencucian uang? Karena jumlahnya terlalu besar. Kalau dia makan sendiri bukan nggak habis, dia bisa muntah itu. Dan kalau orang korupsi besar itu kadang-kadang dia seperti ada bangkit jiwa sosialnya, wah ini kita harus bagi-bagi. Dan ada semacam risk management, supaya jangan saya sendiri kena risiko, ya kita ajalah yang lain-lain gitu, kita bagi-bagi yang lain-lain. Itu greedy corruption. Jadi kalau dipertanyakan dakwaannya, kenapa kok 2 saja didakwa dengan TPPU, padahal yang lain itu juga menerima jumlah yang sangat besar dan tidak mungkin dia telan sendiri. Pasti ada upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usulnya. Pasti ada upaya menyembunyikan, menyamarkan tindak pidana asalnya, biar dia bisa menikmati hasil korupsi itu. Jadi harusnya bukan hanya tindak pidana korupsi saja yang didakwakan, tapi juga dakwaannya harus kumulatif, yaitu korupsi dan pencucian uang ya. Sampai hasilnya juga mungkin lebih banyak, terutama untuk recovery,
juga ada kemudahan-kemudahan terkait kerahasiaan bank, ada pembuktian terbalik ya, dalam undang-undang TPPU, dan untuk mengejar aset itu kalau lari ke luar negeri juga relatif lebih mudah karena ketentuan TPPU di Indonesia dan di luar negeri itu biasanya kompatibel karena sumbernya sama dari konvensi PBB mengenai narkotik ya tahun 88 dan Palermo Convention mengenai Transnational Organized Crime. Jadi yang saya pertanyaan itu yang greedy corruption, kenapa kok yang hanya 2 saja yang didakwa dengan cuci uang sementara yang lain tidak? Kemudian yang kedua, ada pembelaan dari penasihat hukum, kenapa kok cuci uangnya lebih besar dari hasil korupsinya? Sebenarnya bukan begitu. Korupsi dari satu kasus saja ya, misalnya dari tertangkap tangan saja misalnya, atau dari yang sedang di sidik korupsinya katakanlah 10 M. Tapi selain itu ada korupsi-korupsi lain terkait dengan penyalahgunaan jabatan ataupun tindak pidana korupsi lainnya, gratifikasi misalnya ataupun suap. Ya, ini bisa menjadi dasar jadi tindak pidana asal yang melahirkan dakwaan pencucian yang lebih besar dari single corruption. Karena korupsi ini tidak pernah tidak sendiri. Saya ambil contoh misalnya kasus impor daging sapi yang ditangani oleh KPK. Pak Tonang tertangkap tangan 1 M. Tapi kalau lihat dakwaannya kan cuci uangnya lebih 1 M. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya orang tertangkap tangan 1 M, sebenarnya tidak ada cuci uang untuk 1 M itu karena udah tertangkap tangan. Tapi karena ada korupsi-korupsi lain yang banyak terkait dengan pelaku utama Pak Lutfi, kemudian dia sendiri, sehingga dakwaannya bisa menyangkut jumlah yang lebih besar dari 1 M tadi. Begitu juga dalam kasus ini ya, kasus Bahasim Asifi misalnya, dia meminta dari Bu Kartini Mulyadi 1 M, tapi kita laporkan uangnya 60 M lebih, berputar-putar dia anak dan istri saja. Kemudian didakwakan TPPU-nya 60 sekian, hampir 70. Padahal dia pertama kali dia memeras cuma 1 M saja. Kok bisa? Ya bisa karena di samping dia meminta 1 M, ternyata ada penyalahgunaan jabatan, ada pelanggaran-pelanggaran lainnya yang melahirkan uang hasil korupsi yang jumlahnya 60 lebih tadi. Jadi dakwaannya korupsi dan TPPU-nya di atas 60. Sehingga beliau dihukum 6 tahun penjara, 6 tahun korupsi, 6 tahun cuci uang, dan asetnya dirampas oleh negara dan sudah sampai ke peninjauan kembali. Jadi begitu penjelasannya kenapa jumlah TPPU lebih besar, karena ada korupsi lainnya yang belakangan ketahuan gitu. Baik berdasarkan laporan dari PPATK ataupun berdasarkan penyidikan dari teman-teman penyidik. Ya saya kira cuci uang semua udah tahu ya, upaya menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga kelihatannya seolah-olah dari sumber yang sah. Apa maksudnya menyembunyikan, menyamarkan ini? Ya biar nggak ketahuan tindak pidana asalnya dan biar dia bisa menikmati hasil kejahatan itu baik dirinya maupun orang lain gitu. Nah khusus untuk Indonesia sebenarnya korupsi itu paling tinggi, selalu tertinggi sebagai sumber cuci uang. Dia skornya 9 dalam National Risk Assessment tahun 2021 dan 2022. Baru narkotik tinggi juga, pajak juga tinggi, baru perbankan, kehutanan. Jadi wajarlah kalau dakwaan para pelaku selain korupsi juga cuci uang, karena memang di Indonesia itu korupsi tinggi sekali dan inilah yang paling banyak melahirkan TPPU. Selain narkoba yang juga cukup banyak dan tidak pidana perpajakan. Jadi harus sejalan risk assessment dengan laporan PPATK, penyidikan, penuntutan oleh penegak hukum. Kalau nggak jalan, didakwanya korupsi nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Menurut National Risk Assessment, penelitian oleh berbagai instansi, berbagai kampus, bahwa cuci uang itulah yang paling banyak melahirkan, korupsi lah yang banyak melahirkan cuci uang. Jadi kalau dakwanya hanya tunggal-tunggal korupsi saja itu tidak sesuai dengan fakta. Dan dari penelitian kami terhadap putusan
yang dibuat oleh pengadilan dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2012 sampai 2020, ya memang korupsi besar oleh penyelenggara negara. Green corruption itu ya hampir semuanya disertai dengan dakwaan TPPU. Contoh yang lain misalnya kasus Alun ya, yang jawab pajak, dan kasus bea cukai Andi Pramono itu udah jadi tersangka semuanya, udah dipecat, udah ditahan. Dakwaannya dua-duanya kumulatif, korupsi dan cuci uang. Kalau korupsi hanya misalnya gratifikasi saja, padahal jumlahnya sangat besar sekali, bukan hanya uang tunai, asetnya dalam bentuk tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang nggak ada cuci uang itu tidak masuk akal. Mengubah hasil kejahatan saja menjadi rumah mewah, menjadi mobil mewah, menjadi barang-barang luxury lainnya, itu udah perbuatan conversion hasil kejahatan dari tunai menjadi bentuk lainnya, itu udah masuk cuci uang. Apalagi dia pindahkan dalam bentuk saham, dia punya perusahaan properti dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada banyak teman-teman kejaksaan ya memperhatikan hal ini, dan saya kira mungkin lebih ada semua juga ini guided law enforcement, kayaknya terpimpin, diatur orkestranya. Ada yang terima, ada yang terlibat, tapi di dakwaan tidak dimunculkan sama sekali. Karena mungkin ada pesan-pesan kita tidak tahu, harusnya tidak seperti itu. Kita harapkan adanya keadilan dalam setiap penegakan hukum. Kalau tidak adil, bahaya sekali. Allah tersinggung dengan keadilan itu, keseimbangan terganggu karena ada ketidakadilannya. Kemudian ini nilai sekedarnya aja, nilai uang dari narkotik, penipuan, korupsi masih tinggi lah. Jadi tidak usah khawatir mengenai angka-angka cuci uang dari berbagai tindak pidana itu tetap tinggi, korupsi dan lain-lain. Nah, cuci uang itu sebenarnya sederhana sekali, ada 3 macam saja yang diatur di pasal 3, 4, dan 5. Pasal-pasal ini berasal dari UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substance dan Palermo Convention ya, UN Convention Against Transnational Organized Crime. Dari pasal 6 undang-undang konvensi itu diambil alihlah menjadi pasal 3, 4, dan 5. Kalau pasal 3 intinya perbuatannya conversion and transfer, mengubah bentuk hasil kejahatan atau memindahkan, atau perbuatan lain yang intinya memindahkan dan mengkonversi tadi. Misalnya hasil kejahatan berupa uang tunai dibelikan misalnya aset-aset, tanah, rumah, mobil mewah, dan lain-lain, atau dipindahkan ke orang lain, pakai nama orang lain, pakai perusahaan, atau di luar negeri. Jadi banyak transaksi kalau pasal 3. Dan tujuannya menyamarkan asal-usul harta kekayaan tadi sehingga dia bisa nikmati. Nah, kalau ya pasal 4 tidak banyak transaksi itu. Dia intinya, inti deliknya adalah menyembunyikan atau menyamarkan. Misalnya KTP, pakai KTP palsu, pakai perusahaan. Nah, untuk pasal 3 ini 200-an jurisprudensi. Pasal 4 memang ada beberapa. Yang terakhir adalah pasal 5. Pasal 5 ini menerima, menguasai, menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana, menerima hasil korupsi misalnya. Itu bisa terkena juga, mirip dengan penadahan. Kalau kita ambil contoh misalnya yang Menpora tadi misalnya, kalau dia benar-benar menikmati hasil ini, ya dia bisa diminta potongan dengan pasal 5 ini. Menerima, menguasai, menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Nah, itu juga coba dilihat. Jangan berhenti korupsi dan pasal 3 saja, tapi mereka yang menerima ini, politisi, perusahaan-perusahaan, ataupun mungkin juga partai ya. Kalau nggak langsung lewat orangnya, pengurusnya ya. Dan kalau dia menerima lewat perusahaan, hati-hati juga. Perusahaan itu belum tentu perusahaan yang menerima. Bisa yang menikmati adalah beneficial owner-nya, pemilik manfaat, yaitu orang yang mengendalikan perusahaan itu.
Ya, numpang lewat aja di perusahaan, tapi si BO-nya ini, beneficial owner lah yang mengendalikan, yang menikmati. Kita ambil contoh misalnya pada waktu kasus IKTP dulu, ada pelaku utama namanya Mr. SN, dia punya PT Murakabi Sejahtera, dia nggak jadi pemegang saham, nggak jadi direktur, nggak jadi komisaris, tapi dia mengendalikan. Ponakannya jadi direktur utama, istrinya jadi pemegang saham. Waktu di pengadilan dia bilang, Pak, saya nggak pernah terima duit. Benar, Bapak nggak terima duit, tapi perusahaan yang Bapak kendalikan rekeningnya bertambah. Perusahaan ini Bapak yang mengontrol, artinya Bapak juga yang menikmati, menerima. Nah, disitulah kebenaran material. Ada orang-orang di belakang layar, ada beneficial owner yang mengendalikan perusahaan, yang kadang-kadang dipakai untuk bersembunyi. Ini modus utama cuci uang di dunia, yang namanya bahasa Inggrisnya concealment within business structure. Sembunyi di balik perusahaan yang dia kendalikan. Seperti contoh PT Murakabi Sejahtera tadi. Atau dalam kasus Hambalang, ada pelaku Mr. N itu pakai perusahaan, kurang lebih 150 perusahaan dia pakai. Banyak sekali. Nah, dari mana tahu dia beneficial owner, dia pengendali, dia pemilik manfaat? Pertama dari transaksi-transaksi. Transaksi banyak ditujukan kepada orang ini, karena dia orang istimewa. Yang kedua mungkin dari kesaksian orang yang memberikan keterangan. Yang ketiga bisa dari kebijakan-kebijakan yang dia ambil, dia yang menentukan urus perusahaan, menentukan kebijakan perusahaan. Yang keempat, BO bisa ketahuan juga dari fasilitas-fasilitas terhadap orang ini, yang biasanya sangat istimewa, karena dia bukan orang biasa. Nah, kalau ketemu BO ini, harusnya dia yang dimintain pertanggungjawaban pidana. Karena yang mengendalikan perbuatan-perbuatan perusahaan yang ikut serta dalam TPPU adalah dia orangnya. Korporasi sendiri bisa disalahgunakan oleh BO ini, atau korporasi bisa juga melakukan TPPU sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 8 2010. Misalnya korporasi ini menerima manfaat, keuntungan, kemudian memang diperintahkan oleh pengendali atau beneficial owner, memang sejalan juga dengan bisnis perusahaan itu. Jadi korporasi pun bisa dipertanggungjawabkan, beneficial owner yang mengendalikan korporasi juga bisa. Nah, jangan berhenti sampai orang-orang saja. Terus ke perusahaan dan lihatlah siapa di balik perusahaan itu. Karena orang kita udah jago-jago. Dan dalam kaitan dengan perusahaan ini, di dalam praktik cuci uang di dunia ini, berdasarkan penelitian dari Egmont Group, perkumpulan PPATK sedunia, banyak cuci uang dilakukan oleh korporasi. Yang pertama kita udah bahas tadi yang namanya concealment within business structure, sembunyi di dalam korporasi yang dikendalikan. Seperti tadi Murakabi Sejahtera. Kemudian yang kedua, misuse of legitimate business, memanfaatkan jalur korporasi ataupun usaha yang sah dari orang lain. Dia manfaatkan. Yang ketiga, menggunakan identitas palsu. Mungkin ada pelaku pakai identitas palsu, atau orang lain punya identitas, atau pakai di balik perusahaan. Kemudian keempat, yaitu memanfaatkan kemudahan di negara tetangga dalam membuat perusahaan, kerahasiaan, perpajakan, perjudian, ya. Seperti gubernur salah satu provinsi di timur, di Indonesia Timur, berjudi ke Singapura, Malaysia. Dia setor uang, dia dapat chip, dia judi bohong-bohongan. Setelah itu dia berhenti judi, dia ambil uangnya lagi. Seolah-olah uang hasil judi, padahal uang itu uang hasil korupsi. Itu modus cuci uang juga. Yang terakhir yaitu menggunakan aset-aset tanpa nama, anonymous asset type, seperti uang tunai, emas batangan. Aset-aset tanpa nama ini tidak ada jejaknya, tidak ada catatan, tidak ada paper trailnya, sehingga orang sering kali menyuap dengan aset tanpa nama, uang tunai. Ataupun juga orang sering melakukan transaksi dengan tunai. Kalau orang sering melakukan transaksi tunai, ada intelijen yang terputus, ada informasi yang hilang, ada sesuatu yang susah ditelusuri. Karena kalau sudah tunai, terputuslah intelijen itu. Karena itulah banyak kasus-kasus korupsi kita cuci uang pakai uang tunai seperti selama ini. Uang tunai pun yang dipakai banyak Singapura dolar dan US dollar. Tidak banyak menggunakan rupiah, karena rupiah nilainya agak rendah dibandingkan dengan mata uang
mata uang dolar tadi. Nah, coba dilihat juga modus-modus seperti ini. Selain itu ada modus lain, yaitu mencampur antara hasil korupsi dan uang halal buat perusahaan. Ini modus yang namanya mingling atau co-mingling. Mencampur antara halal dan haram, buatlah usaha, buat perusahaan, buat pom bensin, buat perusahaan konstruksi, buat peternakan, buat burung walet, segala macam. Nanti dia ngaku, saya nggak korupsi, saya ada hasil usaha. Padahal itu hanya cover up, bohong-bohongan saja. Yang mana yang bisa disita? Semuanya bisa disita karena menurut pasal 39 ayat 2 KUHP, barang-barang termasuk uang yang dipakai menggunakan atau melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang, bisa disita dan nanti dirampas oleh hakim untuk negara. Jadi perlu lebih sensitif kawan-kawan, mungkin penyidik, penuntut umum, biar tahu bagaimana modus mereka menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ini. Jadi agar kasus ini dapat berjalan dengan baik, saya kira peranan netizen ya, melakukan sosial kontrol, melakukan nahi mungkar itu wajib dilakukan. Ya. Jadi buat orang-orang Islam yang wajib itu bukan hanya sholat, bayar zakat, puasa, bukan. Itu wajib, tapi melakukan sosial kontrol, melakukan nahi mungkar, mengawasi penegakan hukum ini wajib juga hukumnya. Kalau enggak, nanti terjadi masyarakat yang permisif, semuanya menjadi boleh-boleh saja. Dan tidak lupa juga peranan media massa ataupun sosial media sebagai third pillar of democracy yang mengawasi law enforcement juga harus dilakukan. Kalau enggak, saya khawatir penegakan hukum ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seringkali kadang-kadang jadi tidak adil dan belum tentu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Saya kira itu saja dari saya. Makasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yunus Hussein. Tepat 20 menit Bang. Wah, luar biasa. Jangan-jangan Bang Yunus memang pegang timer juga ini. Wah, informasi orang dalam nih timer saya ini. Kita pakai feeling aja. Baik, saudara sekalian, menarik yang disampaikan Bang Yunus Hussein ya. Memang isu pasangan maut, korupsi dan pencucian uang itu sudah lama sekali jadi modus bagi para pelaku kejahatan, terutama korupsi ya, sekaligus pencucian uang. Ya, dan memang pencucian uang ini mempersulit ya penegak hukum dalam menemukan dan termasuk juga membuktikan kejahatannya ya, karena secara khusus dia menyembunyikan hasil kejahatan atau menyamarkan tadi itu. Dan pada umumnya tadi disampaikan oleh Bang Yunus, pada umumnya ada predikat krem lalu diikuti oleh pencucian uang. Jadi saya pikir yang disampaikan oleh Mas Riki di awal tadi dan kemudian oleh Bang Yunus Hussein ini ada satu nada yang sama ini, tonnya sama, yaitu bahwa ada kesangsian mungkin ya, kalau saya salah mohon dikoreksi, ada kesangsian bahwa dalam berjalannya kasus selama ini kok sepertinya ada yang belum maksimal ya, ada yang belum dituntaskan atau bahkan ada yang ditutupi. Nah, kalau Bung Riki tadi menyinggung adanya keterangan-keterangan tersangka di BAP penyidikan yang kemudian di persidangan kok tidak dimunculkan. Kalau Bang Yunus Hussein tadi menyampaikan kok hanya 2 dari 8 tersangka yang dijerat dengan TPPU. Jadi seakan-akan cuma 2 ini yang melakukan pencucian uang. Nah, kalau koruptor nih biasanya Bang bukan cuma cuci uang tapi juga cuci tangan nih mereka yang pas ini gitu. Jadi nggak mau jadi mestinya 3 sekaligus nih gitu. Cuma cuci tangannya ini bukan tindak pidana nih, kita jadikan dosa aja Bang. Jadi biar langsung masuk neraka nih karena cuci tangannya. One Kawan TV 1